Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali lagi dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 21 April 2025 bersama Bunda Meska. Kita berada dalam Oktav Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Marilah kita sebelum mendengarkan Injil hari ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau sumber kehidupan sejati. Semoga kami yang telah menerima sakramen baptis dapat diteguhkan iman kami akan Dikau, dan kami juga dimampukan dan berani bersaksi tentang kebenaran kebangkitan-Mu. Hari ini kami juga mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan sahabat misioner, berita kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran ditanggapi secara berbeda bagi para murid Yesus umumnya dan secara khusus pada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, murid yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Percaya kepada kebangkitan Yesus sebagai pemenuhan atas isi kitab suci itu sendiri. Sedangkan bagi orang Yahudi, para pemuka agama dan para penguasa saat itu yang tidak percaya justru berupaya membangun konspirasi atau mereka bersatu untuk membentuk suatu opini publik. Mereka mau membentuk bagaimana masyarakat menilai apa yang akan mereka sampaikan. Mereka menyampaikan seolah-olah jenazah Yesus dicuri oleh para murid saat para serdadu-serdadu penjaga makam sedang tidur. Fakta dan kebenaran kebangkitan Yesus masih juga ada sebagian orang-orang yang berupaya memanipulasi atau mereka mau menggantinya dengan membangun berita-berita bohong atau hoax. Karena itu dibutuhkan cinta dan keberanian yang besar untuk bersaksi tentang kebenaran kebangkitan Tuhan. Maria Magdalena dan Maria yang lain yang berkesempatan
berjumpa dengan Yesus pasca kebangkitan, berusaha mendekati Yesus, bahkan memeluk erat kakinya dan sujud menyembahnya. Pernyataan cinta yang mendalam dan kepercayaan yang teguh terhadap Yesus yang bangkit telah menggelorakan hati dan keberanian para murid untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah upaya orang-orang yang coba mengalihkan kebenaran kebangkitan Yesus dengan mendesain bahkan mau menyebarkan berita bohong demi kepentingan mereka. Para murid dengan berani dan penuh sukacita mereka mewartakan bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Haleluya. Keberanian mereka juga merupakan amanah atas perintah Yesus yang bangkit. Jangan takut memberikan kesaksian tentang kebenaran kebangkitan Tuhan, karena Tuhan sendiri telah memberikan peneguhan kepada kita. Dapat kita lihat pada ayat 10 dalam Injil hari ini dikatakan bahwa aku ini, jangan takut. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia ada, kita jangan takut lagi. Jadi anak-anak, kita tidak usah takut dan khawatir lagi tentang hidup kita saat kita akan menyampaikan kebenaran. Jangan takut membela yang lemah. Jangan juga kita takut memperjuangkan keadilan. Jangan takut melayani dan membantu sesama. Terang kebangkitan Kristus akan menuntun kita pada kebenaran dan kasih yang sejati. Anak-anak terkasih dan sahabat misioner, keberanian para murid yang bersaksi tentang Yesus merupakan ungkapan kepercayaan dan cinta yang mendalam terhadap Yesus Kristus, Sang Maha Guru atau Sang Guru Agung. Marilah juga kita berjuang sebagai anak-anak terang yang hidup dalam terang kebenaran kebangkitan Tuhan, dapat menghadirkan pembebasan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan menuntun kepada keselamatan hidup. Semoga Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam terang kebangkitan dan kasih yang sejati. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.